Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dea Novel. Angka-angka dari RPJM ini sebelum masuk ke materi ini agak perlu dipertanyakan. Misalnya total produksi jagung diklaim katakanlah 30 juta ton. Bentuknya apa? Jagung tongkol atau pipil kering? Pipilan kadar air berapa? Kalau mengacu ke Permendak nomor 58 tadi, ya, saya ngambil harga yang paling murah, kadar air 35% 2.500. Ini kalau jagung tongkol, ya 35% itu pasti jagung tongkol, nggak mungkin pipilan. Yakin saya, ya nggak ada jagung pipilan 35%, pecah semua Pak kalau dipipil. Kalau itu jagung tongkol, kita ambil randoman 60% saja. Harga pipilannya ini baru konversi jagungnya ya, belum biaya. 4.166. Jadi kalau kadar air 15% itu 3.150. Ini yang bikin harga lagi mabok. Tahun 2018 ini ada import loh di bulan Februari 177.600. Loh, kok teganya peak produksi import. Itu rame di media tuh ya, antara Menteri Perdagangan sama yang gitu-gituan. Dampaknya apa? Sejak Maret hingga Agustus tahun ini itu harga stagnan jagung di 3.300 sampai 3.400 di feed mill, di pabrik pakan. Baru 2 bulan terakhir ini harga 5.100, 5.500. Kok rame gitu loh. 8 bulan stagnan. Kalau di average kan sekarang 5.500 ditambah 3.400 itu belum 5.000 kok. Baru 2 bulan ini kita agak napas gitu. Produksi, potong randoman, biaya produksi, ongkos ada lebihnya, ya kan. Terus harga di tingkat petani juga naik. Sekarang ini saya beli di Lombok jagung tongkol itu 2.500 sampai 2.550 jagung tongkol. Tapi enggak kadar air 35 ya, karena musimnya kemarau. Jadi enggak ada yang kadar air 35. Paling tidak kadar air 32, 33, 30 lah. Harga jual itu kan tergantung input. Harga jualnya ditahan, inputnya enggak ditahan-tahan, ini gerak terus. Kayak kita tidak bicara benih bantuan ya. Kita untuk bisa menghasilkan 6 ton per hektar. Nah, kalau pupuk ala kadarnya itu agak berat untuk bisa 6 ton ya. Ya tapi kita anggaplah rata-rata 4 ton. Tongkol ini, jagung tongkol. Saya tidak mau bilang benih bantuan jelek, nanti yang marah perusahaan benihnya kan, bukan Kementannya, gitu, perusahaan benihnya. Katakanlah yang dibantu total 20% lah, katakanlah gitulah. Tapi tetap minoritas kan, tetap minoritas bukan mayoritas. Kalau minoritas jangan terlalu banyak ngatur sampai harga jual, karena saham petaninya lebih tinggi, artinya petani bisa memveto harga jualnya kan gitu. Jadi HPP Permendak itu menjadi debatable nanti. Ini kenapa saya tampilin ini spacing, ini populasi. Jadi kalau produksi jagung nasional ada underlying hitungan ini, saya siap gerak, saya sangat salut, sangat kagum. Kenapa? Kita bisa hitung di sini, lahan 1 hektar, jarak tanam ini jajar legowo, 15 antar baris, legowonya 80. Ya. Bisa dibayangin kebutuhan benihnya saja sudah 18 kilo. Itu germinasinya 90%. Yang enggak tumbuh 10%. Ini benih free market tapi ya. Maka tanaman yang hidup itu sekitar 83.000 karena populasinya 83.000. Terus kita adakan reseeding sulam ya untuk nambel yang 10% losses itu ya, agar populasi dijaga sehingga ini kita misalkan satu tongkol itu 5 tongkol 1 kilo, maka produktivitasnya jagung tongkolnya itu per hektar 15 ton. Randoman potong 50%, 7,5 ton pipilan kering, merem sudah. Tinggal dikali 4 juta hektar itu Pak. Nah, kalau ada hitungan ini, wah saya nggak bantah. Mau nyari hitungan apa, jagung tongkol dapat, jagung pipil dapat, lossesnya dapat. Gitu ya. Kenapa saya tampilin file ini biar apakah asumsi atau underlying perhitungan produksi nasional jagung itu underlyingnya salah satunya ini
Kalau ini saya tidak bantah 30 juta ton itu. Tapi kalau tidak ini saya bantah. Kalau petani saya hari ini panen, saya tahu kapan dia tanam, kapan dia panen. Oke. Sehingga dengan begitu saya berani buka kontrak. Lahan petani binaan kami tracking Pak, pakai GPS. Aneh begini lahan ini, ya kan? Bentuknya nggak jelas, nggak karu-karuan gini. Ya, ini kami GPS dan kami tracking. Cara jagung dari dulu nih, ini Pak Sola masih ingat Pak Anggoro. Bottleneck-nya tuh di hilir. Nanam sampai 4 juta ton, wong dryernya nggak ada, gudangnya nggak ada. Ngitung yang dikatakan stok itu bagaimana caranya? Wong dia nggak ada tempat mampir, jembatan timbang yang Pemda punya tidak dijadiin prasyarat misalnya gitu. Jadi data produksinya atau data stok lah. Kalau data produksi kita nanti bisa pakai asumsi jarak tanam, populasi, pakai germinasi. Tapi ini yang bottleneck itu di sini ya. Dari terakhir saya bicara seminar Pak Anggoro masih Dirjen itu yang saya singgung selalu dryer. Karena kalau naik angka produksinya atau produktivitasnya kalau nggak ada dryernya juga sama aja bohong. Tapi kalau dibilang dryernya sedang dibangun, lah kan 30 jutanya sudah dirilis. Oh berarti itunya jagungnya duluan larinya. Jadi kami itu sekarang membangun integrasi hulu hilir. Ini yang sedang dalam perencanaan tengahnya jasa. Ternyata hulu hilir itu tidak cukup, harus ada tengahnya.